Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku dimanapun Anda berada, semoga pada malam hari ini senantiasa saudara-saudaraku dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, apalagi dalam menghadapi kondisi masih dalam keadaan COVID ya. Mudah-mudahan kita dalam rangka beraktivitas kita diberikan kesehatan, jauh dari sakit dan lain sebagainya. Oleh karena itu, lanjutan dari video sebelumnya, saya mencoba mendiskusikan tentu apa yang saya narasikan. Mohon teman-temanku, baik itu dari akademisi, praktisi maupun profesi ya, untuk memberikan masukan-masukan dalam kolomnya itu ya kan. Dan jangan lupa saudara-saudara di subscribe. Insyaallah YouTube Sengaji Official ini memberikan satu edukasi terkait dengan keilmuan, baik itu ilmu hukum, ilmu politik dan lain-lain sebagainya. Ya, tentu semuanya ya kan, bahwa tentu ada hal-hal yang harus saya adopsi gitu kan, atau yang harus kita diskusikan. Jadi tidak fleksibel ya, atau monoton bahwa apa-apa yang saya narasikan itu tidak kemudian saya mengadopsi juga atau menerima dari teman-teman di luar sana atau sahabat-sahabatku terkait dengan persoalan hukum. Atau mungkin saja nanti saya mencoba mengkorelasikan dengan baik itu hukum maupun isu-isu atau politik hukum ya. Nah tentu bagaimana kita meramu, merekonstruksikan untuk berkorelasi gitu kan, karena nggak bisa dipisahkan dan itu beririsan ya. Tentu saja bahwa hukum itu bagaimanapun, karena negara kita adalah negara yang berdasarkan konstitusi ya kan, berdasarkan undang-undang ya. Tentu saja bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lihat dengan kasat mata hari ini ya kan, baik itu isu hukum, isu politik dan lain sebagainya. Nah tentu kalau kita refleksi ya, melihat persoalan-persoalan itu, maka mampu kita memberikan jawaban ya kan, dari apa yang kita lihat. Kemudian sobat-sobatku, saya karena memang yang saya tekuni ya, atau saya serius ya kan, itu terkait dengan hukum ya, terutama itu hukum pidana. Nah oleh karena itu saya mencoba ya hukum itu sebetulnya kalau kita lihat ya, pengertiannya ataupun definisinya itu masing-masing punya perspektif sendiri gitu kan. Karena kalau kita mau analogikan, kalau orang hukum tuh duduk 10 orang, maka 10 itu akan berbeda ya kan, pandangannya berbeda, gagasannya berbeda, argumennya itu pasti gitu kan. Nah tentu pada prinsipnya kalau kita lihat, kita mengacu bahwa orang-orang hukum itu ya kan, dengan perspektif yang beda gitu kan.
Karena bagaimanapun hukum itu adalah sebuah konsep yang tunggal sebetulnya. Nah, kalau kita dihadapkan dengan orang yang yang memahami hanya dalam konteks normatif positivistik, ya kan, maka pendekatannya undang-undang bahwa itu hukum yang benar menurut mereka, ya kan. Tapi kalau kita kita melihat, ya kan, dengan orang yang lebih dominan atau ahli dalam hukum sosiologi, ya kan, tentu saja dia berbicara lagi bahwa keadilan itu adalah hukum, gitu kan, kemanfaatan itu adalah hukum, gitu. Itu menurut mereka. Belum lagi kalau kita ketemu dengan orang yang lebih dominan kepada lebih dominan bahas ya filsafat, gitu kan, filosofi, gitu kan, maka dia akan bicara bahwa di situ akan berbicara keadilan, ya kan, bahwa bicara kebenaran, ya kan, bicara lain dan sebagainya, gitu kan. Nah, kalau kita mengkonstruksikan tadi bahwa hukum itu adalah sebuah konsep, ya kan, sebuah konsep. Nah, tinggal bagaimana hukum ini kalau kita mau kalau kita mau melihat, ya, bahwa hukum itu adalah perilaku, gitu kan. Hukum itu yang hidup di tengah masyarakat, ya kan. Hukum itu daily living law, ya kan. Hukum itu yang berkembang, kemajuan kemajuan zaman, kemajuan masyarakat, maka hukum itu mengikuti itu, gitu. Ya kan, kalau zaman sekarang zaman kekinian, maka hukum itu akan berkembang seperti itu, gitu. Nah, tinggal bagaimana perspektif kita, gagasan atau argumentasi kita, tapi jangan keluar dari konsep tadi, ya kan? Karena hukum itu adalah sebuah norma, ya kan? Yang harus diadopsi, yang harus kita kaji. Dari situ itu rumusannya, gitu. Meskipun tadi itu mau kita pahami hukum itu dengan konsep positivistik, mau kita pahami hukum itu dalam konteks keadilan, kemanfaatan, maukah kita pahami hukum itu dalam konteks hukum yang ada di perilaku dan lain sebagainya, silakan saja, gitu kan. Nah, tapi tadi kita tidak dalam paradigma itu bahwa hukum itu tidak dimaknai secara sempit, gitu kan. Bahwa hukum itu harus dikaji, ya kan, secara komprehensif, ya kan. Maka kita butuh, gitu kan, orang-orang sosiologis, orang filsafat, orang yang positivistik, gitu kan. Nah, ini semua akan kita ramu menjadi satu dan kita akan menjadikan sebuah wawasan, ya kan, dalam level tataran implementasi. Nah, ini hukum sebetulnya. Tapi kalau kita pahami hukum itu dalam konteks normatif positivistik, lalu kita abaikan, ya kan, keadilan, kemanfaatan, ya kan, cita hukum, tujuan hukum, maka kita tidak mengharapkan apa-apa. Dan keadilan itu ya hanya segelintir orang saja, gitu. Nah, apalagi kita memaknai hukum itu kalau dalam pendapatnya Talcon Parlon, ya, Parson, ya kan, bahwa hukum itu meskipun itu sebagai panglima, sebagai tinggi, tapi energinya itu nggak kuat ditimbang politik. Politik itu kan kuat, ya kan, walaupun itu di posisinya rendah, tapi energinya kuat. Nah, apalagi dihadapkan dengan ekonomi. Nah, ini kan bisa kita lihat dengan kasat mata, ya kan, perkembangan sekarang, ya kan, melihat kondisi-kondisi hari ini, ya kan, bisa kita lihat dengan kasat mata mana yang lebih kuat. Apakah itu satu bukti, satu realita bahwa hukum itu sebagai panglima di negeri ini, ya kan? Kalau menurut saya, menurut perspektif saya, tidak seperti itu, ya kan? Nah, oleh karena itu semua elemen bangsa,
siapapun itu, baik itu dari akademisi, baik itu dari praktisi, maupun itu dari profesi, dari LSM, dari siapapun, ya kan? Mari kita coba ramukan, mengkonstruksikan, mendudukan hukum itu yang yang sebetulnya gitu kan, ya kan? Yang arah tujuannya itu, ya kan? Kemana tujuannya? Kemana sih cita hukum itu? Maka pendekatan sosiologis itu memang sangat relevan gitu kan. Maka kalau kita lihat dalam bukunya kalau dalam era kekinian ya, hukum modern, bukunya Minsky, ya kan, bukunya Minsky yang judulnya pluralism ya and global context. Artinya kalau kita lihat itu ada filosofi filosofi hukum, ada ligisme hukum, ya kan, ada social legal, lalu kemudian itu pluralism approach gitu kan. Maka kalau dilihat dari situ bahwa bukunya Minsky itu, ya kan, maka yang harus kedepankan itu adalah pendekatan pluralism approach. Apa itu pluralism approach? Yaitu bagaimana pendekatan moralnya, bagaimana pendekatan etikanya, bagaimana pendekatan spiritualnya. Nah ini sebetulnya, maka endingnya itu kalau kita lihat bahwa hukum itu berdasarkan undang-undang, ya kan, berdasarkan konstitusi, lalu kemudian negara itu berdasarkan sesuai dengan filsafati Pancasila, bahwa ketuhanan yang Maha Esa, lalu kemudian keadilan, ya kan, lalu kemudian beradab. Beradab itu dalam terminologinya adalah itu bagaimana due process of law, ya kan. Due process of law itu asas legalitasnya, artinya tidak bisa, ya kan, mendapatkan sanksi hukum sebelum diatur oleh undang-undang. Nah itu poinnya sebetulnya. Maka konsep hukum itu ada 3, ya kan. Yang pertama itu adalah supremacy of law, lalu kemudian itu adalah due process of law, kemudian yang ketiga itu adalah equality before the law. Nah ada persamaan, ya kan, lalu kemudian itu tadi asas legalitas, due process of law, ya kan, lalu kemudian itu bagaimana equality before the law dan lain sebagainya. Nah ini kita bicara adalah di situ adalah bicara keadilan, bicara hak asasi, lalu ada bicara persamaan dan lain sebagainya. Siapapun, ya kan, siapapun itu sama sama kedudukan hukumnya. Nah, jadi itu maksudnya. Nah mungkin ini tidak spesifik saya membahas kajian-kajian menurut saya. Lalu kemudian tadi kita kembali kepada Talcon Paulson, ya pendapatnya itu bahwa ya kalau kita lihat itu hukum itu panglima, ya kan. Cuma persoalannya sejauh mana efektivitasnya, ya kan. Sejauh mana energinya dibandingkan politik, dibandingkan ekonomi dan lain sebagainya, ya kan. Jadi hukum itu sebagai panglima itu hanya ya sebuah nama sebenarnya. Kalau kita melihat dalam kondisi hari ini, dalam kekinian hari ini gitu kan. Nah, oleh karena itu kalau kita mau kutip, ya kan, guru besar, ya kan, yaitu Profesor Victor Harjo sebagai guru besar hukum progresif, ya kan, itu beberapa postulat, kalau nggak salah itu postulatnya itu ya hukum ini untuk manusia gitu loh, bukan sebaliknya, bukan manusia untuk hukum gitu kan. Lalu kemudian jangan jadikan hukum itu menjadi mesin, ya kan. Nah itu persoalannya. Maka oleh karena itu tentu kita harus melihat juga secara komprehensif gitu kan. Kita adopsi juga hukum progresif, ya kan, menurut perspektif
Profesor Sucipto Raharjo gitu kan. Ada hal-hal yang harus kita kedepankan gitu kan. Maka memang ini mengkritisi gitu kan, positivistik gitu kan, hukum yang normatif tadi. Nggak usah jauh-jauh kalau kita lihat mengacu kepada Profesor Bernard pernah menguji di Indonesia Timur itu, kalau nggak salah di Sabu itu kan, mohon maaf saudara-saudaraku, lagi ajan ya, karena ini dekat dengan musola, jadi akan mengganggu ini, mohon maaf ya. Tapi tetap dilanjutkan ini pembahasan ini karena tanggung ya, karena masih ada bahan yang harus saya sampaikan. Cuman sejenak saya akan berhenti gitu kan sebentar, mohon maaf ya, mohon maaf banget. Kasih, mohon maaf ya, agak jadanya agak lama ini. Oke, saya lanjut tadi. Ada profesor ya, kalau nggak salah itu Profesor Bernard, pernah melakukan studi kasus ya, disertasinya kalau nggak salah itu ada perbandingan hukum, bahwa ada hukum di Indonesia Timur tuh, kalau nggak salah di Kabupaten Sabu itu. Jadi ada dua hukum yang sama-sama dijalankan. Jadi ada hukum adat yang menurut kebiasaan orang Sabu, lalu kemudian di lain pihak ada hukum positif, ya kan? Nah tentu ini yang perlu dianalisa juga gitu kan, perlu dievaluasi dan lain sebagainya gitu kan. Nah oleh karena itu kalau kita melihat menurut perspektif profesor itu, bahwa sebetulnya itu jalan gitu kan, tidak ada terjadi tumpang tindih atau kontradiksi dan lain sebagainya. Cuman bagaimana kita memahami di saat mana kita melaksanakan hukum adat dan di saat mana kita melaksanakan hukum menurut hukum normatif atau positivistik, artinya undang-undang kan begitu. Nah oleh karena itu menurut saya tinggal bagaimana kita dengan kondisi hari ini. Artinya begini, kita tidak memahami hukum itu dengan pendekatan undang-undang gitu kan. Tapi kita harus mengadopsi juga, ya kan? Kenapa itu masyarakat masyarakat dulu gitu kan, sebelum Belanda menjajah Nusantara ini, yang memberlakukan hukum Eropa kontinental itu, Vetboek for Nederland
India gitu kan. Jadi hukum itu memang itu dijadikan sebagai hukum yang saat itu sampai hingga hari ini kita adopsi. Itu dari hukum Belanda, hukum warisan itu gitu kan. Nah tentu apakah dulu itu sebelum dijajah itu, bahwa orang-orang dulu itu di zaman dulu itu apakah sudah ada hukum? Sudah ada hukum itu dari zaman dulu. Ya kan, kalau kita melihat mereview kembali itu dari zaman Nabi Adam. Bagaimana terjadi Habil dan Kabil, terjadi pada saudara-saudara, itu sudah jadi hukum. Itu peristiwa hukum, itu fakta. Gitu kan? Baru kemudian itu nggak bisa dipungkiri bahwa itu adalah sejarah hukum historis yang positif law gitu kan, ya kan, atau historis yang nggak bisa dilupakan. Itu sejarah yang harus kita jadikan sebuah spirit, menjadikan sebuah motivasi gitu kan. Tapi setelah kesini di era Yunani kuno dan lain sebagainya, itu ibarat mungkin masuk kepada tahap proses yang kedua. Tapi tahap proses awal itu kita lihat dari zaman Habil Kabil itu sudah terjadi peristiwa hukum sebetulnya. Nah, oleh karena itu ya kan, tidak ada terjadi tumpang tindih sebetulnya. Cuma bagaimana sejauh mana kita memahami hukum itu, ya kan, lalu kita mampu merelevansikan, ya kan, dengan kondisi hari ini, dengan zaman hari ini, ya kan, zaman modern. Coba kita lihat, mungkin kita jadikan acuan, ya kan, seorang begawan hukum, ya, Profesor Cipto lagi nih, ya kan, dalam hidup hukum modern hari ini, bahwa kita tidak bisa menjamin, ya kan, bahwa yang benar itu adalah yang menang itu adalah benar, ya kan, dan yang kalah itu adalah salah, ya kan, belum tentu, ya kan. Nah, oleh karena itu maka Profesor Cipto Roharjo itu bagaimana dia punya konsep dengan adanya teori determinasi. Teori determinasi ini adalah teori yang mengkritisi, ya kan, pandangan, perspektif positivistik tadi, gitu. Jadi jangan salah. Jadi adanya teori itu dalam rangka mengkritisi, ya kan, kaidah-kaidah hukum yang dalam konteks pendekatan atau positivistik. Nah, sekarang kita lihat banyak, gitu kan, baik itu dalam proses projudisian itu dengan pemahaman positivistik, maupun pada saat penuntutan itu dengan pemahaman positivistik, maupun ketika pada saat putusan, ya, mengadili hakim itu dengan positivistik. Padahal dalam pertimbangannya itu, ya kan, di prolognya itu putusan itu, ya kan, di awalnya itu keadilan, ya kan, keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu coba di setiap putusan itu pasti ada. Itu kita harus dalami secara filsafat, secara filosofis. Dalam itu. Jadi maksudnya apa? Jadi itu maksudnya apa? Artinya kita sebagai penegak hukum, baik itu akademisi, praktisi, profesi, yang harus kedepankan itu adalah hati nurani. Ya kan? Hati nurani atau sains, ya kan? Hati nurani. Nah, hati nurani ini bagaimana kita isi dengan H2O, oksigen bersih itu, ya kan? Gitu. Bagaimana? Karena untuk mendeskripsikan bagaimana perasaan, bagaimana pikiran kita itu supaya jernih, kita tidak melakukan hal-hal yang melarang, yang melanggar hukum. Nah, itu sebetulnya. Maka sebetulnya kalau menurut saya dengan perspektif saya jauh itu, ya kan? Dua elemen hukum pidana itu dengan dengan mens rea atau rias, will and wetens, ya kan, itu jauh. Tapi saya mencoba meramu itu bagaimana mid protection teori. Jadi bagaimana hati ini diproteksi, bagaimana hati ini terjaga, ya kan, sehingga perasaan pikiran yang keluar itu jadi positif. Dia tidak akan melakukan hal apa-apa saja yang berkait dengan pelanggaran hukum. Dari situ itu awalnya saya mencoba itu, dan
dalam disertasi saya itu diterima oleh oleh para tim penguji gitu kan. Artinya menerima itu dengan perspektif saya mencoba gitu kan. Apalagi itu bicara niat, bicara kesempatan dan lain sebagainya, itu baru tahap kedua. Tapi awal itu berdasarkan di sini gitu loh. Maka dalam konteks pendekatan hukum sosiologi itu bicara hati nurani, ya kan. Oleh karena itu jangan kita pahami ya hukum itu dengan normatif, positivistik, ya kan, dengan pendekatan undang-undang, lalu kemudian itu memahami dengan asas kontrario, ya kan. Ini yang jadi persoalan. Artinya ya udahlah, undang-undang saja, pendekatan apa yang ada di pasal itu, yang ada di kitab undang-undang itu, tanpa kita mengabaikan, ya kan, tanpa kita melihat, tanpa kita mengadopsi. Sementara negara kita ini adalah negara yang berdasarkan konstitusi, adalah undang-undang. Coba kita maknai undang-undang dasar itu, undang-undang dasar 45 itu, ya kan? Dalami bagi orang-orang hukum itu, dalami betul-betul itu. Jadi kita jangan melihat dengan konsep, ya kan, tekstual saja. Bagaimana pendekatan konseptual, bagaimana dengan asas keadilan, asas kemanfaatan, agar hukum itu sesuai dengan cita hukum, sesuai dengan tujuan hukum. Jadi itu sebetulnya, ya kan. Dan belum lagi itu kan pendapat para ahli, ya kan. Ya, kenapa itu misalnya Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum yang tertinggi itulah hukum ilahiyah. Artinya hukum alam, hukum yang ada, ya kan, di alam itu, artinya ada di lingkungan itu, yang ada di masyarakat itu, ya kan, yang berkembang, yang hidup bersama masyarakat itu. Jadi hukum itu adalah perilaku gitu loh. Nah itu yang perlu, ya kan. Bagaimana kita itu melihat secara komprehensif, lalu kita adopsi, lalu kita jadikan sebagai acuan, jadikan sebagai spirit, jadikan sebagai edukasi gitu kan. Bagaimana kita memberikan satu proteksi, bagaimana kita memberikan satu perlindungan, ya kan, bagaimana kita memberikan win-win solution ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan hukum. Jadi tidak otomatis, maka kita tadi jangan terlalu pendekatan, ya, kan. Jadi hukum itu luas sebetulnya, jangan dipahami dengan hukum tekstual. Kan ada hukum kontekstual, ada hukum sosiologis, ada hukum filosofis gitu kan. Nah coba kita dalami itu, kita pahami itu, ya kan, maka kita mampu, ya kan, melakukan terobosan-terobosan untuk bagaimana meningkatkan kehidupan bermasyarakat, bernegara, ya kan, dengan tujuan yang sama, ya kan, itu mensejahterakan masyarakat. Itu poin endingnya kalau kita mau bicara hukum. Nah itu maksudnya. Oleh karena itu, terima kasih sobat-sobatku dimanapun Anda berada. Tadi ada jeda sedikit tadi, mohon maaf. Nanti kita bahas ya lebih dalam lagi nanti dengan persoalan-persoalan, baik itu persoalan di daerah maupun persoalan di mana. Coba kita angkat, kita diskusikan sama-sama. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Mohon kritikan di kolom itu, ya kan. Terima kasih saudara-saudaraku. Mohon maaf kalau ada salah-salah ucapan, salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.